Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di penghujung tahun. Beberapa hari atau bahkan mungkin beberapa jam lagi kita akan menyambut pergantian tahun baru Masehi. Setiap pergantian tahun membuat kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan dan melihat ke depan apa yang harus kita perbaiki. Yang pertama, tahun baru bukan sekedar perayaan. Seringkali pergantian tahun baru masih banyak dimaknai dengan hanya sebagai momen pesta, kembang api, hiburan, bahkan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Islam, waktu itu adalah amanah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang harus kita jaga dan pikirkan bukan pesta tahun barunya, tetapi bagaimana menggunakan sisa waktu yang kita punya dengan lebih baik dan lebih bermanfaat. Yang kedua, muhasabah diri menjelang tahun baru. Jamaah sekalian, pergantian tahun adalah kesempatan emas untuk kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana sholat kita tahun baru? Bagaimana sholat kita tahun ini? Apakah bacaan Al-Quran kita lebih baik? Sudahkah kita menyenangkan kedua orang tua kita? Apakah kita menghindari maksiat atau justru makin larut di dalamnya? Sudahkah kita memperbaiki hubungan dengan sesama? Muhasabah ini sangat penting bagi kita semua karena bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan umur kita berakhir. Yang ketiga, tidak ada larangan menyikapi tahun baru, tapi Islam tidak melarang kita untuk mengetahui penanggalan Masehi, karena itu bagian dari urusan dunia. Namun yang perlu sangat dijaga adalah cara menyikapinya. Boleh saja kita memanfaatkan momen pergantian tahun untuk mengevaluasi diri, merencanakan target baru, memperbaiki kualitas ibadah, ataupun bersilaturahmi. Nah, yang tidak boleh itu adalah menjadikan tahun baru sebagai kesenangan-kesenangan duniawi seperti momen mabuk-mabukan, pergaulan bebas, buang-buang waktu, pemborosan uang, atau tindakan maksiat lainnya. Ingatlah, bukan tahun barunya yang penting, tetapi bagaimana kita memaknai waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, memulai tahun baru dengan kebaikan. Jika kita ingin tahun kedepannya lebih baik, maka mulailah dengan langkah-langkah konkret dari kita sendiri. Yang pertama, seperti perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tepat waktu, tambah kualitas doa, tambah tilawah walaupun hanya 1 halaman dalam sehari. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia, mulai dari keluarga, minta maaf kepada orang tua,
jaga adik, hormati kakak, sayangi pasangan, dan bantu tetangga. Yang ketiga, perbaiki kualitas diri. Tahun depan harus lebih baik dalam alat pendidikan, pekerjaan, dan kontribusi kepada masyarakat. Yang keempat, kurangi dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, karena gunung besar pun berasal dari butiran tanah yang kecil. Yang kelima, ada resolusi Muslim menghadapi tahun baru. Seperti contoh resolusinya, sederhana yang bisa kita terapkan: menjaga sholat 5 waktu tanpa terlambat. Yang biasanya sering kita terlambatkan, jadi kita perbaiki menjadi tidak terlambat. Menghafal 1 atau sampai 2 ayat Al-Quran setiap minggu. Lebih sering bersedekah meski sedikit. Mengurangi waktu di media sosial. Menahan diri dari ghibah dan fitnah. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Resolusi ini tampak sederhana, tetapi jika kita dilakukan dengan istiqomah, hasilnya akan luar biasa. Yang keenam, jadikan tahun baru itu momen taubat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun yang sudah berlalu membawa banyak cerita, pastinya ada dosa, kesalahan, dan kelalaian, tapi Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Mari jadikan pergantian tahun baru ini sebagai momen memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Karena sesama manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan, tetapi yang terbaik adalah yang mau menyadari, bertaubat, dan memperbaiki diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun baru bukan milik orang-orang yang merayakan pesta. Tahun baru adalah milik orang-orang yang hatinya hidup, yang menyadari bahwa waktu terus berjalan, sementara umur semakin berkurang. Semoga Allah menjadikan tahun depan sebagai tahun yang penuh keberkahan, hidayah, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Akhir kata, itu dari saya. Semoga di tahun depan ini kita menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.